Kejadian 2, kita mulai di ayat 4. Kejadian 2, kita mulai di 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Kalau sebelum berdosa, soit semak kan teba mau tanam-tanam. Kalau kita perhatikan dondo, kalau menanam yati dot buah-buahan atau sayur-sayuran, kita akan usahakan dot mandati ihangai, mandati siramai, mandati bajahai. Tapi kalau otong kiadan dati dot piro-piro tadau lumayuh no. Tapi kalau kita perhatikan ilet rumput liar, pomon dati, ihangan dati, tutudan dati, adati siraman, tapi dia tetap akan tumbuh subur. Ilok no isoot tanda di mana inepot dosa telah menguasai iti pemegunan. Ayat 6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kinorohingan yang maha kuasa, pelajaran sekolah sabat dati ditinu telah tunduk dan rapat kepada debu yang dibentuk manusia, menghembuskan napas ke hidung dan menjadi manusia. Iminan saido dari makhluk yang maha kuasa minin siriba yo ruminikot suminingud di debu dat untuk memberi nyawa. Miagal ila kinorohingan, dia telah merendahkan diri dat untuk manusia. Ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu, di Adam. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian sumimbul liati dahilo ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kemudian 18,
Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya. Kita buat salingan. Kita dapati Tuhan mengetahui kebutuhan keperluan Adam. Dia tahu dia memerlukan seorang penolong, seorang wanita. Tetapi Tuhan, kalau kita perhatikan dahilonga ina pekinarahingannya, dia tidak terus-terus buat si Hawa. Apa dia buat? Ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengannya. Nukuroh kinorohingan, dia tahu keperluan tapi dia tidak terus bagi, sebab dia mahu memberi ruang kepada Adam untuk merasai apa yang dia perlu. Ada poin di sini ikinorohingan, dia lebih tahu mengetahui keperluan dati, tetapi dia mahu kita meluahkannya. Kemudian ayat 21 ringkasanku, pinodok ikinorohingan ni Adam nongoy dohit tulang rusuk peminon soidi i hawahdi. Sampai di situ saja. Kita kembali kepada tajuk nakuro tu ihawah dihot nongoy di rogon sungodo degulo. Kita perhatikan hilo ayat 16. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia i Adam sebelum nonsoi i Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sekali lagi selingan. Harap persoalan datulun nakurogia tu nailanig kinorohingan dat may pangakan niyo Hawa di Adam milat buah winon soy. Seakan-akan Tuhan melakukan kesilapan. Sebenarnya yang menyebabkan i Hawa i Adam naratu isuang dosa bukan karena buah itu, tetapi mereka telah melanggar perintah di dalam Kejadian 2 ayat 16. Ensanan lebuah-buah dahitid buah-buahan boleh kamu makan. Ayat 17 nga ilon poho di tengah-tengah kada do kayo ngaya akan no. Mereka jatuh okon ko disebabkan ditua, tetapi oleh sebab melanggar di perintah kada ka. Kalau intangan dati liwanku di dahinggo
dosa adalah pelanggaran hukum. Apapun tindakan dati yang bertentangan dengan perintah dekin rohingan itu adalah dosa. Kadang-kadang yati memuserau ina menyebabkan dosa nggak, kada pembunuh, jangan mencuri, tapi kita melakukannya. Tetapi perlu dati deserohon ketika Tuhan mengatakan pengoy no bantulah yang susah, hibur ron susah, dan kita tidak melakukannya, itu juga adalah termasuk dosa. Kemudian kita pergi lagi kepada persoalan nakuratu ihawa. Intangan tokon boros di kinorohingan dari ayat 15 dan 16 itu adalah perintah Tuhan secara langsung kepada Adam. Jadi ina susunud de kinorohingan nga notorimo di Adam direct secara langsung mantad di kinorohingan ihawa melalui Adam. Inepot boros di kinorohingan dot kada nge pangakan kanga notorimo di Hawa di melalui di Adam. Kita kembali kepada tajuk nakuroh tu nongoy Adam Hawa nongoy di rogon retuai. Pelajaran dan poin napodati dahiti, kadang-kadang iman dati, kepercayaan dati, kita sering meletakkan dot kuma pastor, ketua gereja, iman dati. Okon ko mintong di Tuhan Yesus, dan irih nohit menyebabkan ramai daripada kita yang jatuh di dalam pencobaan. Jadi ya pastor pun sudah terbenam nggak masih dijimat. Saya kadang-kadang pastor hiti juga. Disitulah kita akan mudah jatuh sebab kita letakkan nugiaridi ketumbeaan dati mandati pombeo dat kuma da sesama dati okon ko direct di kinorohingan. Sekiranya po barangkali dot lain kali kalau pukul 6 lebih jimat ini pastorillah. Coba kita ubah pemusarahan dot kalau kuroh di Tuhan Yesus, kita direct kepada Tuhan Yesus. Poin napodati dahiti nga apabila kita mendepani kehidupan kita setiap hari dalam membuat keputusan nopo rencana posukuon dati direct kumag kinorohingan okon ko sesama. Barangkali secara ringkas napodahiti kita bukan hanya memunsoy di iman dati berdasarkan khotbah de ketua gereja, khotbah de presiden tengah pastor, tetapi mantadit pembelajaran dati dat Alkitab, pimpinan Roh Kudus, budaya dati dat sentiasa dat menoki boros-boros di kinorohingan melalui doa, melalui de pengalaman dati dat ketika berdepan dengan nunopo hitawaan ngak belajar yati dat muhot dat nu tujuan nu ti Tuhan ka
pasunudon nudoh inti Tuhan. Jadi itu pelajaran dati secara ringkas kesimpulan dah nga kehidupan dati mandati petujuh direct kumah di kinurahingan, muhot yati direct ke kumah kinurahingan. Manusia termasuk pastor sendiri melakukan kesilapan kumah di kinurahingan no. Ilo na sebab pelajaran pinapailoh dati nakurohi rogon minungoy waya di Hawa sebab perintah natorimo na po di Hawa nga melalui di Adam, sementara di Adam dia direct dari Tuhan. Jadi sampai di sini saja, semoga pelajaran itu mengangat dati selepas itu nga kita akan popouhot kasay keposian dati hanya kumah di kinarahingan konsikau.